bagian dari suatu keseluruhan bagian yang sama. Pecahan juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pada gambar yang pertama yaitu ini menandakan satu keutuhan atau satu kesatuan yang memiliki nilai 1. Kemudian pada gambar kedua ini berarti satu bagian dari dua bagian yang disebut dengan 1/2. Kemudian gambar yang ketiga ini merupakan dua bagian dari 4 bagian yang berarti 2/4. Kemudian pada gambar yang keempat 3 bagian dari 6 bagian yang berarti 3/6. Dan yang kedua yaitu pecahan ekuivalen atau pecahan yang senilai. Kita lihat pada gambar kedua yaitu pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Mengapa bisa demikian? Karena luas daerah pada pecahan 1/2 dengan 2/4 itu sama, maka 2/4 dengan 4/4 yaitu memiliki nilai yang sama atau senilai. Kemudian 2/4 dengan 3/6 ini juga merupakan nilai yang sama karena luas daerah 2/4 dan 3/6 itu sama. Jadi kesimpulannya 1/2, 2/4 dan 3/6 memiliki nilai yang sama atau ekuivalen. Yang ketiga yaitu perbandingan pecahan. Di sini sudah ada media dengan perbandingan pecahan yaitu pecahan 1. Nah, pecahan itu perbandingannya ada 3. Ada pecahan kurang dari, pecahan lebih dari, dan pecahan sama dengan. Ini yang berarti kurang dari, yang kurang, ini lebih, dan ini sama dengan. Misalkan kita pakai contoh 1/2 dengan 1/3. Kita balik ke media ini. 1/2 memiliki bagian yang segini, sementara 1/3 bagiannya hanya segini. Kita lihat bahwa 1/2 memiliki bagian yang lebih besar daripada 1/3. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya contoh yang kedua kita pakai 1/4 dengan 1/2. Kita lihat ke media ini. 1/4 memiliki bagian yang segini, sementara 1/2 bagiannya segini. Dilihat bahwa 1/4 bagiannya lebih kecil daripada 1/2. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Sekarang contoh yang ketiga kita pakai 1/2 dengan 2/4. Kita balik ke media. 2/4 yang berarti 1/4 ditambah dengan 1/4. Hasilnya 2/4. Sekarang 1/2 memiliki bagian yang segini, sementara 2/4 bagiannya ini. Kita lihat bahwa bagian 1/2 dengan 2/4 sama. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Materi yang keempat yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama yaitu operasi penjumlahan pecahan. Kita akan memulai dari penyebut yang sama. Misalkan 1/2 ditambah dengan 1/2. Ini sudah ada yang menggambarkan 1/2. Sekarang jika ditambahkan dengan 1/2, kita akan membalik satu bagian ini. Nah, yang berwarna biru ini merupakan hasil dari penjumlahan 1/2 ditambah dengan 1/2 sama dengan 1, karena ini merupakan artinya satu keutuhan. Kemudian contoh yang kedua yaitu penyebut yang berbeda, misalkan 1/4 ditambah dengan 1/2. Karena penyebut yang berbeda, kita samakan penyebutnya berpenyebut 4. Pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Jadi operasinya menjadi 2/4 ditambah dengan 1/4. Di sini sudah ada pecahan 2/4. Karena kita akan menambahkan dengan 1/4, kita akan membalikkan satu bagian ini.
Nah, warna yang merah ini menandakan hasil dari penjumlahan 2/4 ditambah 1/4, yaitu 3/4. Baik, yang berikutnya yaitu pengurangan pecahan. Kita pakai sekarang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya 3/6 dikurang dengan 1/6. Kita lihat di sini bahwa ini sudah ada yang menggambarkan 3/6. Sekarang dikurangkan dengan 1/6, kita membalikkan bagian ini. Nah, warna yang merah ini menandakan hasil dari pengurangan 3/6 dikurang dengan 1/6, hasilnya yaitu 2/6. Baik, soal yang berikutnya yaitu pengurangan pecahan dengan berpenyebut yang beda. Misalkan kita pakai 3/4 dikurang dengan 1/2. Karena penyebutnya beda, kita maka ubah 1/2 menjadi berpenyebut 4, sehingga menjadi 2/4. Nah, di sini sudah ada pecahan yang menandakan 3/4. Karena dikurang dengan 2/4, kita akan membalikkan dua bagian. Nah, warna yang merah ini menandakan hasil dari pengurangan 3/4 dikurang 2/4, yang berarti 1/4. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan dengan berpenyebut yang sama. Misalkan 2/5 dikali dengan 3/5. Kita pertama membuat kolom sebanyak penyebut 5 ini. Nah, karena ini pembilangan 2, maka kita mengarsir sebanyak 2 kolom. Kemudian untuk 3/5 kita juga buat 5 kolom karena penyebutnya 5. Dan karena pembilangan 3, maka kita arsir sebanyak 3 kolom. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita akan gabungkan kedua gambar ini menjadi seperti ini. Pada gambar 2/5 kita pindahkan ke sini. Lalu pada 3/5 kita juga gabungkan ke sini dengan arah arsiran yang berbeda atau berlawanan. Nah, terlihat di sini bahwa ada arsiran yang double atau tertumpuk menandakan hasil dari 2/5 kali 3/6, yaitu pembilangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembilangnya yaitu 6. Penyebutnya kita hitung kolom dari keseluruhan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Jadi hasil dari 2/5 dikali dengan 3/5 yaitu 6/25. Kemudian soal yang kedua yaitu perkalian pecahan dengan berpenyebut yang beda. Misalkan 1/2 dikali dengan 3/4. Yang pertama kita membuat kolom pada pecahan 1/2 sebanyak 2 kolom karena penyebutnya 2. Nah, ini penyebutnya 1, maka kita mengatur 1 kolom. Kemudian untuk 3/4 kita membuat 4 kolom karena penyebutnya 4.
Dan kita mengarsir 3 kolom karena pembilangan 3. Kemudian karena penyebutnya beda, maka kita samakan penyebutnya dengan menambahkan kolom. Di sini sudah 2 kolom, kita akan tambahkan menjadi 4. Dan di sini sudah ada 4 kolom, kita tambahkan menjadi 2 kolom. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita akan menggabungkan kedua gambar ini. Jadi seperti ini. Nah, pada 1/2 kita pindahkan ke sini. Kemudian 3/4 juga kita pindahkan ke sini dengan arsiran yang berlawanan arah. Terlihat bahwa kolom yang arsirannya double yaitu 3. Jadi kita tulis 3. Kemudian untuk jumlah kolom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu adalah penyebutnya. Jadi hasil dari 1/2 dikali dengan 3/4 yaitu 3/8. Baik, berikutnya yaitu pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan dengan berpenyebut yang sama. Misalkan 2/4 dibagi dengan 3/4. Kita membuat kolom sebanyak 4 kolom karena penyebutnya 4. Kemudian pembilangan 2 kita mengarsir 2 kolom. Pada 3/4 juga kita sama, membuat 4 kolom karena penyebutnya 4. Dan kita mengarsir 3 kolom karena pembilangan 3. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja. Hasil dari ini merupakan pembilang dan ini penyebut. Di sini yang diarsir 2 dan di sini diarsir 3. Jadi hasil dari 2/4 dibagi dengan 3/4 sama dengan 2/3. Berikutnya yaitu pembagian pecahan dengan penyebut yang beda. Misalkan 1/2 dibagi dengan 3/4. Kita buat kolom sebanyak 2 kolom karena penyebutnya 2. Pembilangan 1 maka kita arsir 1 kolom. Kemudian 3/4 kita buat kolom sebanyak 4. Karena pembilangan 3 maka kita arsir sebanyak 3 kolom. Penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya. Di sini 2, kita menambahkan kolom sebanyak 4. Di sini 4, kita tambahkan sebanyak 2 kolom. Untuk pembilang yaitu jumlah kolom dari 1/2, 1, 2, 3, 4. Untuk penyebutnya, jumlah kolom yang diarsir di 3/4 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil dari 1/2 dibagi dengan 3/4 yaitu 4/6. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Santi.